Bayangkan sejenak, lebih dari 100 orang benar-benar terputus dari dunia luar tanpa ponsel, tanpa berita, terkunci rapat. Bukan untuk sebuah tantangan bertahan hidup biasa, melainkan demi satu tugas suci, memilih pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat manusia di seluruh dunia. Ya, inilah dia. Sebuah proses kuno penuh misteri yang menentukan arah bagi gereja Katolik global. Ini adalah konklav, sebuah ritual sakral yang bukan sekadar memilih paus, melainkan sebuah penguncian harfiah demi mencari bimbingan ilahi di tengah hiruk-pikuk dunia. Apa sebenarnya konklav itu? Mengapa prosesnya begitu dijaga kerahasiaannya? Diselimuti aura misteri yang pekat, mari kita telusuri bersama. Selangkah demi selangkah, proses sakral dalam memilih pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Konklav, nama yang mengandung makna mendalam, bukan sekadar sebutan biasa. Berasal dari bahasa Latin conclava yang berarti dengan kunci. Istilah ini menggambarkan inti dari ritual ini. Para kardinal yang berhak memilih paus baru, secara fisik dikunci di dalam sebuah ruangan. Mereka diisolasi secara total dari dunia luar, terputus dari segala pengaruh dan gangguan, agar dapat sepenuhnya fokus pada tugas suci yang mereka emban, hingga akhirnya mereka berhasil memilih penerus takhta Santo Petrus. Lokasi penyelenggaraan konklav pun bukanlah tempat sembarangan, melainkan jantung spiritual Vatikan, Kapel Sistina. Di dalam kapel yang penuh sejarah dan seni agung ini, di bawah langit-langit megah karya Michelangelo, termasuk lukisan monumental pengadilan terakhir di dinding altar, para kardinal berkumpul. Lukisan dramatis itu menjadi pengingat visual yang konstan dan kuat, bahwa keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang syarat makna ilahi, sebuah momen penentuan yang luar biasa penting, sehingga tidak boleh ada sedikit pun keraguan ataupun kesalahan. Siapa saja yang memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi dalam proses sakral ini? Sesuai aturan yang berlaku, hanya para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun saat tahta suci dinyatakan kosong yang berhak memilih. Jumlah mereka dibatasi maksimal 120 kardinal pemilih yang datang dari berbagai penjuru dunia, mencerminkan keberagaman dan universalitas umat Katolik global. Secara ideal, para kardinal ini memasuki konklav dengan hati yang murni, tanpa preferensi pribadi yang kaku, dan sepenuhnya menyerahkan diri untuk dipandu oleh Roh Kudus. Namun, sebagai sebuah peristiwa yang melibatkan dinamika manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik dinding-dinding Kapel Sistina yang tertutup rapat, aliansi-aliansi potensial, strategi, dan bahkan lobi-lobi halus mungkin telah disusun jauh-jauh hari sebelum pintu itu dikunci. Proses sakral pemilihan paus sesungguhnya dimulai jauh sebelum pintu Kapel Sistina tertutup rapat. Tahap krusial ini diawali dengan perayaan misa khusus yang dikenal sebagai Misa Pro Eligendo Papa atau Misa untuk pemilihan paus. Dalam momen penuh kehidmatan ini, para kardinal berkumpul, memanjatkan doa bersama, memohon petunjuk ilahi agar pemilihan mereka benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Usai misa, suasana semakin serius dan tegang. Para kardinal mengucapkan sumpah sakral untuk menjaga kerahasiaan total atas segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar yang didiskusikan di dalam konklav. Sumpah ini bukan main-main. Pelanggaran sekecil apapun termasuk membocorkan informasi ke dunia luar dapat berujung pada sanksi paling berat dalam gereja, yakni ekskomunikasi, pengusiran resmi dari komunitas gereja. Setelah sumpah diucapkan dan pintu-pintu kapel Sistina dikunci rapat, dunia luar seolah berhenti berputar bagi para kardinal. Kehidupan di dalam konklav begitu terisolasi dan diatur dengan sangat ketat. Segala bentuk komunikasi dilarang keras. Ponsel, internet, televisi, bahkan surat kabar menjadi barang terlarang. Mereka tinggal di kamar-kamar sederhana, jauh dari kemewahan, mencerminkan fokus mereka pada spiritualitas dan tugas suci yang mereka emban. Keamanan di dalam area konklav dijaga tanpa kompromi. Setiap pintu dan jendela
diawasi ketat oleh Garda Swiss yang setia, memastikan bahwa tidak ada satu informasi pun yang bocor keluar ataupun masuk tanpa izin. Dalam kesendirian yang disengaja ini, aktivitas para kardinal berpusat pada doa mendalam, diskusi intens mengenai calon-calon yang dianggap layak, dan tentunya menanti saat-saat krusial pemungutan suara. Proses inti dari konklav yang menegangkan adalah pemungutan suara itu sendiri. Dalam sehari, demi mencapai mufakat yang membutuhkan dukungan mayoritas 2/3 suara, bisa dilakukan hingga 4 putaran voting. Setiap kardinal, secara bergiliran, menuliskan nama kandidat pilihannya pada selembar kertas khusus, yang kemudian dikumpulkan dan dihitung dengan cermat. Nama-nama yang dipilih dibacakan dengan suara lantang di hadapan seluruh peserta konklav. Setelah proses perhitungan selesai, momen krusial yang ditunggu-tunggu jutaan umat di seluruh dunia pun tiba. Surat suara tidak disimpan, melainkan dibakar. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ini menjadi penanda visual paling terkenal. Asap hitam mengepul dari cerobong kapel Sistina, menandakan bahwa belum ada paus yang terpilih. Sebaliknya, asap putih yang bersih menjadi kabar sukacita, pertanda bahwa paus baru telah terpilih. Menariknya, asap yang muncul ini bukanlah asap biasa. Ada resep kimia khusus yang telah distandarisasi demi menciptakan warna asap yang tepat dan konsisten. Untuk menghasilkan asap hitam, digunakan campuran bahan seperti kalium perklorat, antrasena, dan belerang. Sedangkan untuk asap putih, digunakan formula lain yang melibatkan kalium klorat, laktosa gula susu, dan resin kolofoni. Bahkan dalam detail sekecil ini, terlihat betapa cermat dan penuh makna setiap elemen, setiap langkah dalam proses kuno dan sakral ini. Namun, jauh sebelum tata cara pemilihan paus menjadi semapan dan setertib seperti sekarang, prosesnya seringkali menjadi sebuah saga panjang penuh ketidakpastian. Bayangkan saja, periode kekosongan takhta suci pernah berlangsung hingga bertahun-tahun. Dalam catatan sejarah, pernah tercatat kekosongan selama 3 tahun. Selama masa itu, kegelisahan dan kebingungan melanda umat Katolik di seluruh dunia. Puncaknya, dalam sebuah babak dramatis, umat Roma yang frustrasi akhirnya mengambil langkah ekstrem. Mereka secara harfiah mengurung para kardinal, mengunci mereka di dalam ruangan, menjauhkan mereka dari semua pengaruh luar, bahkan atap bangunan tempat mereka berkumpul dibongkar, dan jatah makanan mereka dikurangi drastis. Tekanan hebat ini ternyata membuahkan hasil. Proses pemilihan paus yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari.